Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ken Arok Productions, channel yang akan membawa Anda menelusuri kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Saudaraku semua, pernahkah Anda membayangkan, bisakah setetes kejujuran bertahan di tengah samudra intrik dan kemunafikan? Inilah kisah tentang Iwan, seorang pemuda lugu dari desa, yang takdirnya terlempar ke dalam menara kaca sebuah perusahaan raksasa. Sebuah insiden tumpahan kopi yang sepele, justru menjadi awal dari sebuah badai fitnah yang keji, yang didalangi oleh mereka yang dibutakan oleh iri dan dengki. Di puncak menara itu, berdirilah Arinta, seorang CEO berhati dingin yang dijuluki singa betina, yang tanpa disangka, justru menemukan sesuatu yang telah lama hilang dalam dirinya pada sosok office boy sederhana ini. Kisah ini adalah tentang pertarungan antara ketulusan melawan kelicikan, dan pembuktian bahwa cahaya kejujuran takkan pernah bisa dipadamkan oleh gelapnya kebohongan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kami mengajak Anda semua untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik Anda agar kami bisa terus bersemangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga hidup Anda senantiasa dilimpahi rezeki yang berkah, kesehatan yang paripurna, kebahagiaan yang tiada tara, dan keberkahan di setiap langkah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga untuk absen di kolom komentar. Anda berasal dari daerah mana saja? Mari kita eratkan tali persaudaraan kita. Insya Allah, semua doa baik yang kita panjatkan akan diijabah oleh Tuhan, Sang Penguasa alam semesta. Baiklah, mari kita mulai kisahnya. Di tengah riuhnya pagi di ibu kota, di antara gedung-gedung pencakar langit yang seolah berlomba menggapai awan, berdirilah seorang pemuda bernama Iwan. Matanya menatap takjub pada sebuah menara kaca yang menjulang gagah di hadapannya. Nusantara Dikdaya, begitu tulisan yang tertera dengan huruf-huruf perak yang berkilauan. Inilah tempatnya akan mengadu nasib, tempat di mana ia menaruh seluruh harapan yang dibawanya dari kampung halaman. Dengan langkah yang sedikit ragu, Iwan memasuki lobi utama. Udara dingin dari pendingin ruangan seketika menyambutnya, sangat kontras dengan panas yang baru saja ia tinggalkan di jalanan. Lantai marmernya begitu mengkilap hingga Iwan bisa melihat pantulan wajahnya sendiri. Wajah seorang anak desa yang lugu, dengan tatapan mata yang masih jernih. Di sekelilingnya, orang-orang berlalu lalang dengan langkah cepat dan pasti. Pria dalam setelan mahal, wanita dengan sepatu berhak tinggi yang ketukannya terdengar berirama, semuanya tampak sibuk, seolah mengejar waktu yang tak pernah mau berhenti. Iwan merapatkan genggamannya pada gagang pel dan ember yang ia bawa, seolah-olah itu adalah tameng dan senjatanya di medan perang yang benar-benar baru baginya. Ia merasa kecil, sangat kecil, seperti sebutir debu di tengah kemegahan ini. Bismillah, bisiknya dalam hati, mencoba menguatkan dirinya sendiri. Ia teringat pesan ibunya di desa, Le, dimanapun kakimu berpijak, jangan pernah tinggalkan kejujuran. Biarlah kita miskin harta, tapi jangan sampai kita miskin martabat. Pesan itulah yang menjadi kompas hidupnya. Saat sedang berjalan menuju ruang office boy, matanya menangkap seorang karyawati yang tampak kewalahan membawa tumpukan dokumen. Tiba-tiba, salah satu map terlepas dan isinya berhamburan di lantai. Beberapa orang yang lewat hanya melirik sekilas, terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Namun Iwan, tanpa berpikir dua kali, segera meletakkan peralatannya dan berjongkok membantu. Ia memunguti lembar demi lembar kertas itu dengan sigap. Biar saya bantu, Mbak, katanya dengan senyum tulus. Wanita itu terkejut sesaat, lalu tersenyum lega. Terima kasih banyak, ya, ucapnya. Sebuah interaksi kecil yang mungkin tak berarti bagi siapapun, namun bagi Iwan, itu adalah penegasan atas prinsipnya. Sekalipun ia hanya seorang office boy, ia bertekad untuk bekerja dengan hati. Ia mungkin tak punya jabatan, tapi ia punya niat baik. Dengan semangat yang kembali terpompa, ia melanjutkan langkahnya, siap memulai hari pertamanya di menara kaca yang penuh teka-teki itu, tanpa tahu bahwa takdir telah menyiapkan sebuah ujian besar yang akan menguji kekuatan dari kejujuran yang ia genggam erat. Pekerjaan pertama yang sesungguhnya bagi Iwan datang beberapa jam kemudian. Ia ditugaskan untuk menyiapkan dan mengantarkan kopi serta teh untuk rapat jajaran direksi. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang dari biasanya. Ini bukan sekadar menyapu atau mengepel lantai, ini adalah tugas yang menyangkut orang-orang terpenting di seluruh perusahaan. Dengan tangan yang mantap,
Ia meracik minuman satu persatu, memastikan takaran gula yang pas, dan suhu air yang sempurna. Baginya, setiap cangkir di atas nampan itu adalah sebuah amanah, sebuah bukti bahwa ia bersungguh-sungguh dengan pekerjaannya. Setelah semua siap, dengan sangat hati-hati Iwan mengangkat nampan perak yang terasa berat itu. Ia melangkah keluar dari pantry, menyusuri koridor panjang yang lantainya berkilauan. Pikirannya hanya terfokus pada satu tujuan, ruang rapat di ujung koridor. Ia berjalan dengan langkah yang terukur, matanya lurus menatap ke depan, memastikan setiap tetes kopi tidak tumpah. Koridor itu terasa sepi, hanya terdengar derap langkahnya yang pelan dan deru pendingin ruangan yang sayup-sayup. Namun, takdir agaknya punya rencana lain. Tepat saat Iwan hendak melewati sebuah tikungan, dari arah berlawanan, muncul sosok Arinta yang berjalan dengan langkah cepat dan tatapan tajam, khas seorang pemimpin yang pikirannya dipenuhi berbagai strategi. Semua terjadi dalam sekejap mata. Tabrakan itu tak terhindarkan. Dunia seolah bergerak dalam gerak lambat. Nampan di tangan Iwan terlepas, cangkir-cangkir beterbangan di udara, dan cairan kopi panas yang pekat itu, tumpah, menyiram tepat di bagian depan blazer putih salju yang dikenakan Arinta, meninggalkan noda coklat yang besar dan mengerikan. Prara aang. Suara cangkir porselen yang pecah berderai di lantai, memecah keheningan koridor. Waktu seolah berhenti. Iwan membeku, matanya membelalak ngeri melihat apa yang baru saja terjadi. Keringat dingin seketika membasahi pelipisnya. Di hadapannya, Arinta berdiri mematung, menatap noda di blazernya dengan ekspresi yang tak terbaca. Iwan tidak mencoba kabur, tidak pula mencari alasan. Rasa takutnya dikalahkan oleh rasa bersalah yang luar biasa. Dengan panik, hal pertama yang ia lakukan adalah mengeluarkan sapu tangan kumal dari sakunya, dan tanpa berpikir panjang, ia berjongkok dan mencoba membersihkan noda di sepatu Arinta yang juga terkena cipratan. "Ibu, maafkan saya, Bu. Saya benar-benar tidak sengaja." Suaranya bergetar hebat, penuh dengan penyesalan yang murni. Ia mendongak, menatap sang CEO dengan mata yang sudah berkaca-kaca. "Saya akan bertanggung jawab, Bu. Gaji saya sebulan pun saya tahu tidak akan cukup untuk mengganti blazer ini, tapi saya akan ganti. Saya janji akan ganti, Bu. Saya akan bekerja sekeras mungkin untuk menggantinya." Ucapannya tulus, keluar dari lubuk hati seorang anak desa yang diajarkan arti dari sebuah tanggung jawab. Di koridor yang sunyi itu, hanya ada Iwan yang tertunduk pasrah dan Arinta yang diam membisu, dikelilingi serpihan cangkir yang pecah. Nasib Iwan kini berada di ujung lidah sang singa betina. Hening. Itulah satu-satunya kata yang bisa melukiskan suasana di koridor itu. Suara Iwan yang bergetar karena rasa bersalah tenggelam dalam kebisuan yang mencekam. Beberapa karyawan yang kebetulan lewat, seketika menghentikan langkah mereka. Mereka berdiri di kejauhan, menjadi saksi bisu dari sebuah drama yang mereka yakini akan berakhir dengan sebuah pemecatan. Di antara mereka, bisikan-bisikan tak terdengar mulai merayap, habislah riwayat anak baru itu, atau dia cari mati dengan sang singa betina. Semua orang di perusahaan ini tahu reputasi Arinta. Seorang pemimpin yang tegas, perfeksionis, dan tidak memiliki toleransi sedikit pun terhadap kesalahan, apalagi kecerobohan fatal seperti ini. Mereka semua menahan napas, menunggu gelegar amarah yang siap menyambar. Namun, amarah itu tidak pernah datang. Di tengah keheningan itu, Arinta hanya menatap lurus ke bawah, pada sosok Iwan yang masih berjongkok dengan wajah pucat pasi. Ia melihat getaran di bahu pemuda itu, melihat sapu tangan kumal yang ada di genggamannya, dan yang terpenting, ia melihat sepasang mata yang sejernih air telaga. Mata yang tidak memancarkan kelicikan atau ketakutan akan hukuman, melainkan murni sebuah penyesalan yang mendalam. Selama bertahun-tahun memimpin perusahaan, Arinta telah berhadapan dengan ribuan wajah. Wajah-wajah penuh topeng, yang tersenyum di depannya namun menyembunyikan pisau di belakang. Wajah-wajah yang pandai bersilat lidah untuk menutupi kesalahan. Tetapi hari ini, ia melihat sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang hampir ia lupakan keberadaannya. Ia melihat sebuah ketulusan yang telanjang, tanpa polesan, tanpa agenda. Hatinya yang biasanya sekeras baja, entah mengapa merasakan sebuah getaran aneh. Perlahan, Arinta menghela napas panjang. Seluruh pasang mata yang menonton tertuju padanya.
Iwan sendiri sudah menutup matanya, pasrah pada nasib apapun yang akan menimpanya. Dan kemudian, sebuah suara yang tenang dan terkendali memecah keheningan. "Berdiri," ucap Arinta. Perintah itu singkat, namun tidak ada nada amarah di dalamnya. Iwan membuka matanya dengan ragu, lalu perlahan bangkit berdiri, masih menundukkan kepalanya dalam-dalam. Arinta menatap noda besar di blazernya, lalu kembali menatap Iwan. Dan untuk pertama kalinya, para karyawan yang menonton melihat sesuatu yang mustahil. Sudut bibir Arinta terangkat sedikit, membentuk seulas senyum tipis yang nyaris tak terlihat. "Sudah, tidak apa-apa," katanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut. "Ini hanya blazer. Lain kali, lebih hati-hati." Setelah mengucapkan kalimat singkat itu, ia berbalik dan melanjutkan langkahnya menuju ruang rapat, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Ia meninggalkan Iwan yang masih mematung karena tak percaya, dan para karyawan lain yang mulutnya ternganga karena syok. Sebuah kebaikan yang tak terduga baru saja terjadi, sebuah anomali di menara kaca itu. Namun mereka tidak tahu, kebaikan itu jugalah yang akan menyalakan api dengki di hati mereka yang paling gelap. Kabar tentang insiden kopi panas dan reaksi Arinta yang di luar nalar itu menyebar lebih cepat dari sambaran kilat. Dari satu bilik kerja ke bilik kerja lainnya, dari satu lantai ke lantai lainnya, cerita itu menjadi buah bibir. Tidak ada lagi yang membahas pekerjaan, semua orang hanya berbisik-bisik tentang kejadian aneh di koridor pagi tadi. Awalnya, mereka hanya terkejut. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa terkejut itu perlahan berubah bentuk, mengkristal menjadi sesuatu yang lebih busuk, kecurigaan dan iri hati. Pusat dari penyebaran racun pikiran itu berada di pantry kantor. Di sana, di antara aroma kopi dan kepulan asap rokok, berkumpullah beberapa karyawan senior. Dan sebagai provokator utamanya, adalah Pak Ridwan, manajer pemasaran yang dikenal licin lidahnya dan besar ambisinya. Ia bersandar di meja dengan cangkir di tangan, wajahnya menampilkan senyum sinis yang khas. "Hebat sekali anak baru itu," desisnya, memulai percakapan. "Baru 1 hari bekerja, ilmunya sudah setinggi langit. Bisa langsung membuat singa betina kita jinak." Seorang staf wanita menimpali, "Iya, kan, Pak? Aneh sekali rasanya. Dulu saya hanya salah ketik 1 huruf di laporan saja, rasanya seperti mau kiamat. Ini, menumpahkan kopi panas ke blazer puluhan juta, malah dapat senyuman." Ucapannya penuh dengan nada tidak terima. Pak Ridwan tertawa kecil, tawa yang hambar dan penuh perhitungan. Ia meletakkan cangkirnya dan menatap rekan-rekannya satu persatu. "Kalian ini terlalu polos," katanya. "Jangan kalian kira itu murni kecerobohan. Ini strategi. Orang-orang model begitu, yang datang dari desa, kelihatannya lugu, tapi otaknya paling cerdik untuk cari muka. Dia sengaja menciptakan drama agar mendapat perhatian dari Bu Arinta." Tuduhan itu, meskipun tak berdasar, terdengar begitu meyakinkan dari mulut seorang manajer. Benih keraguan yang ia tanam seketika tumbuh subur di dalam benak karyawan lainnya. Mereka mulai mengangguk-angguk setuju. Logika mereka yang sudah terbiasa dengan intrik kantor, sulit menerima adanya kebaikan yang tulus. Bagi mereka, pasti ada udang di balik batu. Pasti ada sebuah agenda tersembunyi. "Benar juga kata Pak Ridwan," sahut yang lain. "Kita yang sudah bekerja bertahun-tahun saja susah payah untuk dapat pujian. Dia, anak kemarin sore, dengan menumpahkan kopi saja bisa dapat perlakuan istimewa." Di sudut pantry itu, sebuah persekongkolan tak terucap pun terbentuk. Mereka memandang Iwan bukan lagi sebagai office boy baru yang beruntung, melainkan sebagai seorang penjilat licik yang harus diberi pelajaran. Sementara itu, jauh dari pantry yang penuh bisikan beracun itu, Iwan sedang dengan riang membersihkan jendela di lobi. Wajahnya tampak begitu lega dan bersyukur. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kebaikan yang baru saja ia terima telah mengubahnya menjadi musuh di mata banyak orang. Bara api kedengkian itu telah menyala, dan hanya menunggu waktu untuk membakar hangus ketulusannya. Bisikan beracun yang lahir di pantry itu tidak tinggal diam menjadi sekadar gosip. Ia merayap keluar, menjelma menjadi tindakan-tindakan kecil yang kejam, dirancang khusus untuk menguji dan menjatuhkan mental Iwan. Hari-hari tenang bagi Iwan telah berakhir, berganti dengan serangkaian ujian tak kasat mata.
Perlakuan baik dari Arinta seolah menjadi kutukan baginya. Karena kini, hampir semua mata memandangnya dengan tatapan sinis. Ujian itu datang dalam berbagai bentuk. Suatu pagi, Pak Ridwan menghampirinya dengan senyum yang dipaksakan. "Iwan, tolong bersihkan gudang arsip di lantai bawah, ya. Pastikan tidak ada satu debu pun yang tersisa." Iwan mengangguk patuh. "Baik, Pak." Ia segera turun dan mengerjakan perintah itu. Namun, hatinya sedikit heran, karena ia tahu betul, gudang itu baru saja ia bersihkan secara menyeluruh kemarin sore. Tapi ia tidak membantah. Ia hanya mengerjakan perintah itu dengan sebaik-baiknya, menggosok setiap sudut gudang yang sebenarnya sudah bersih. Di lain waktu, seorang staf senior menyuruhnya membeli kopi di sebuah kedai yang letaknya di seberang kota, saat jam makan siang yang padat. "Saya mau kopi dari kedai itu, tidak mau yang lain. Dan jangan sampai telat, saya ada rapat sebentar lagi," perintahnya. Iwan pun berlari-lari di bawah terik matahari, menembus kemacetan, hanya demi secangkir kopi pesanan. Ia kembali dengan napas terengah-engah dan baju yang basah oleh keringat, tepat pada waktunya. Namun yang ia dapatkan bukanlah ucapan terima kasih, melainkan hanya lirikan dingin. Puncaknya adalah ketika ia mulai dituduh melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Suatu hari, sebuah map berisi dokumen penting tiba-tiba hilang dari meja seorang karyawan. Sontak, semua tatapan tertuju pada Iwan. "Iwan, kamu tadi yang terakhir membersihkan area ini, kan?" tanya Pak Ridwan dengan nada yang dibuat terdengar netral, namun penuh tuduhan. Iwan terkejut, ia menatap wajah-wajah yang memandangnya penuh curiga. Tapi ia tidak marah. Ia tidak juga panik. Dengan tenang dan jujur ia menjawab, "Bukan saya yang mengambilnya, Pak. Sungguh. Tapi, mari saya bantu Bapak untuk mencarinya." Sikapnya yang selalu tenang, jujur, dan tidak pernah melawan inilah yang justru membuat para perundungnya semakin geram. Mereka ingin melihatnya marah, ingin melihatnya mengeluh, ingin melihatnya patah. Namun Iwan, dengan keluguan dan kesabarannya, justru menjadi cermin yang memantulkan keburukan hati mereka sendiri. Dan mereka semua tidak sadar bahwa dari ruangannya yang sunyi di lantai teratas, dari sebuah monitor kecil yang terhubung dengan kamera pengawas, Arinta melihat semuanya. Ia melihat perintah tak masuk akal dari Ridwan. Ia melihat Iwan yang berlari kepanasan demi secangkir kopi. Dan ia melihat wajah sabar Iwan saat dituduh. Dalam diamnya, sang singa betina itu mengamati, menilai, dan menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Ujian ini, ternyata bukan hanya untuk Iwan, tapi juga untuk seluruh isi menara kaca itu. Api kedengkian di dalam hati Pak Ridwan terus berkobar, semakin panas karena ia tak kunjung berhasil mematahkan semangat Iwan. Semua jebakan kecilnya hanya dijawab dengan kepatuhan dan kesabaran, sebuah respons yang sama sekali tidak ia harapkan. Merasa dipermainkan oleh keluguan Iwan, Ridwan memutuskan untuk menaikkan level serangannya. Ia tidak akan lagi bermain dengan sindiran atau tugas yang tak masuk akal. Kali ini, ia akan mempermalukan Iwan di depan semua orang, sebuah serangan langsung yang dirancang untuk menghancurkan kredibilitasnya. Kesempatan itu datang pada suatu sore yang sibuk. Pak Ridwan tiba-tiba berteriak dari mejanya, suaranya sengaja ia keraskan hingga menggema di seluruh lantai. "Hilang. Kunci ruang arsip pusat hilang," serunya, penuh dengan kepanikan yang dibuat-buat. "Ini gawat. Semua data klien penting ada di dalam sana." Sontak, aktivitas kantor terhenti. Semua kepala menoleh ke arah sumber suara. Pak Ridwan berdiri, menatap sekeliling dengan wajah gusar, sebelum akhirnya tatapannya berhenti dan menancap tajam pada Iwan yang sedang membersihkan sudut ruangan. "Iwan," panggilnya dengan nada menuduh. Kamu yang seharian ini bertugas di lantai ini, kan? Kamu pasti melihat kuncinya. Jangan pura-pura tidak tahu, cepat katakan di mana kamu menaruhnya." Iwan terperanjat. Puluhan pasang mata kini menusuknya, penuh selidik dan curiga. Ia terpojok, menjadi terdakwa di sebuah pengadilan dadakan. Saya tidak melihatnya, Pak," jawab Iwan dengan gugup. "Saya hanya membersihkan lantai, saya tidak pernah menyentuh meja Bapak." Namun pembelaannya tenggelam oleh suara Ridwan yang semakin meninggi, "Jangan banyak alasan. Mana mungkin hilang begitu saja kalau bukan kamu yang mengambil?" Tepat saat Ridwan hendak melontarkan tuduhan yang lebih keji,
Sebuah suara dingin yang berwibawa memotongnya seperti sabetan pedang. Kuncinya ada pada saya, Pak Ridwan. Semua orang menoleh. Arinta berdiri tak jauh dari sana, bersandar di dinding dengan tangan terlipat di dada. Tidak ada yang tahu sejak kapan ia berada di sana, mengamati dalam diam. Ia berjalan dengan langkah tenang, membelah kerumunan kecil itu, dan berhenti tepat di hadapan Ridwan. Matanya menatap lurus, dingin dan menusuk. Saya yang memintanya dari meja Anda tadi pagi, karena ada dokumen yang saya perlukan. Lanjutnya, setiap kata diucapkannya dengan penekanan yang membuat Ridwan seketika pucat pasi. Arinta tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya menatap Ridwan selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, sebuah tatapan yang mengandung peringatan keras. Kemudian, ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan keheningan yang memekakan telinga. Untuk pertama kalinya, Arinta tidak lagi hanya menjadi pengamat. Ia telah turun tangan, menjadi perisai bagi Iwan secara terang-terangan. Aksi ini berhasil membungkam para perundung untuk sementara, namun juga menyalakan api dendam yang lebih besar di hati Pak Ridwan. Permainan kini telah berubah menjadi lebih berbahaya. Pembelaan Arinta secara terbuka memang berhasil membungkam para perundung Iwan untuk sementara waktu. Namun, di dalam hati Pak Ridwan, kekalahan kecil itu justru menyuburkan benih dendam yang jauh lebih gelap. Ia sadar, serangan-serangan kecil tidak akan lagi berhasil. Jika ia ingin menyingkirkan Iwan, dan sekaligus menggoyahkan posisi Arinta, ia harus menciptakan sebuah badai. Badai sempurna yang akan mengguncang seluruh perusahaan sampai ke fondasinya. Dan kesempatan itu akhirnya datang. Nusantara Dikdaya sedang berada di ambang proyek terbesar dalam sejarahnya, sebuah tender multitriliun yang akan menentukan nasib perusahaan untuk 10 tahun ke depan. Seluruh karyawan bekerja siang dan malam, dan jantung dari seluruh kerja keras itu tersimpan dalam sebuah benda kecil, sebuah flash drive berwarna hitam milik Arinta. Di dalamnya, terkandung semua data, riset, strategi, dan presentasi final. Benda itu adalah kunci kemenangan, sebuah rahasia perusahaan yang nilainya tak ternilai. Sore itu, suasana kantor terasa begitu tegang. Presentasi final akan dilakukan keesokan paginya. Arinta berada di ruangannya, hendak melakukan pengecekan terakhir pada data di flash drive tersebut sebelum pulang. Ia merogoh tasnya, mencari di laci mejanya, memeriksa tumpukan dokumennya. Tidak ada. Flash drive itu tidak ada di tempatnya. Awalnya ia hanya sedikit mengernyitkan dahi, berpikir mungkin ia salah meletakkannya. Namun setelah 5 menit mencari tanpa hasil, setetes keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ia mencoba mengingat-ingat, tapi ia sangat yakin telah meletakkannya di atas meja kerja. Kepanikan yang dingin mulai merayapinya. Ini bukan lagi soal kecerobohan, ini adalah sebuah bencana. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Arinta menekan tombol interkom dan memanggil kepala keamanan. Segel seluruh akses keluar masuk gedung. Sekarang juga. Tidak ada satu orang pun yang boleh keluar sampai saya beri perintah. Desisnya, suaranya terdengar tajam dan penuh tekanan. Dalam sekejap, alarm darurat internal berbunyi. Pintu-pintu lobi otomatis terkunci. Para karyawan yang hendak pulang terhenti langkahnya, menatap bingung dan panik. Kabar menyebar dengan cepat, aset paling vital perusahaan telah hilang. Di tengah kepanikan yang melanda seisi kantor itu, Iwan yang sedang mengepel lantai di dekat pantry, hanya bisa menatap bingung. Ia sama sekali tidak tahu, bahwa badai sempurna yang diciptakan oleh Pak Ridwan ini, telah menetapkan dirinya sebagai pusat dari pusaran kehancuran yang akan datang. Kepanikan adalah sebuah topeng yang sempurna. Di saat semua orang dilanda kecemasan, sibuk memeriksa laci dan bertanya-tanya, Pak Ridwan justru bergerak dalam ketenangan yang mematikan. Inilah panggung yang telah ia siapkan, dan kini adalah waktunya untuk menyorot lampu pada sang kambing hitam. Dengan ekspresi yang dibuat seprihatin mungkin, ia berjalan menjauh dari keramaian, menuju sudut ruangan yang sepi tempat para office boy biasa meletakkan tas mereka. Di sanalah tergeletak sebuah tas ransel usang berwarna pudar, tas milik Iwan. Dengan gerakan cepat yang terlatih, tangannya merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah flash drive hitam yang identik dengan milik Arinta. Tentu saja, flash drive ini kosong, hanya sebuah umpan. Namun dalam drama yang ia ciptakan, umpan ini akan terlihat sama mematikannya dengan yang asli.
Ia menyelipkan benda kecil itu ke dalam kantong depan tas Iwan yang sedikit robek. Misi busuknya selesai dalam hitungan detik. Tangan bersih seorang manajer baru saja menanam bukti palsu di dalam tas kumal milik seorang pemuda jujur. Setelah itu, ia berjalan kembali ke pusat kekacauan, menghampiri Arinta dan kepala keamanan yang sedang berdiskusi dengan tegang. Ia memasang wajah penuh keraguan. Bu Arinta, Pak Kepala Keamanan, mohon maaf sebelumnya, saya sama sekali tidak bermaksud menuduh. Ucapnya dengan nada pelan dan hati-hati, sebuah taktik licik untuk membuatnya terdengar bijaksana. Tapi, dari tadi saya perhatikan, anak baru itu, si Iwan, kelihatannya sangat gelisah. Dia beberapa kali terlihat berjalan di dekat area ruangan ibu sebelum kabar ini menyebar. Mungkin, sekali lagi ini hanya mungkin, tidak ada salahnya kita memeriksa barang bawaannya untuk membersihkan namanya. Saran itu, yang dibungkus dengan kepedulian palsu, terdengar sangat masuk akal di tengah situasi genting. Kepala keamanan mengangguk setuju. Tatapan Arinta menajam, namun ia tidak berkomentar. Rombongan kecil itu pun bergerak, menghampiri Iwan yang sedang berdiri bingung di dekat pilar. Iwan, maaf, bisa kami periksa tas kamu? Kata kepala keamanan dengan nada formal. Iwan, yang hatinya bersih dan tidak merasa melakukan kesalahan apapun, hanya mengangguk dan menyerahkan tasnya tanpa curiga. Di hadapan puluhan pasang mata, petugas keamanan itu membuka resleting tas Iwan. Dan dari dalamnya, ia menarik keluar sebuah flash drive hitam. Seketika, terdengar suara orang-orang menahan napas. Suasana menjadi hening, semua tatapan kini berubah dari curiga menjadi menghakimi. Wajah Iwan berubah pucat pasi seperti mayat. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia menatap benda di tangan petugas itu, lalu menatap wajah-wajah di sekelilingnya, dan terakhir ia menatap Arinta. Tidak, itu bukan punya saya, bisiknya lirih. Kemudian suaranya bergetar hebat, matanya mulai basah. Sumpah, Bu, demi Tuhan, itu bukan milik saya. Saya tidak pernah melihat benda itu seumur hidup saya. Teriaknya putus asa, sebuah pembelaan jujur yang terdengar seperti jeritan di tengah pengadilan yang telah menjatuhkan vonisnya. Jeritan putus asa Iwan menggantung di udara, namun seolah tak terdengar oleh telinga-telinga yang sudah dibutakan oleh bukti yang terpampang nyata. Bagi para karyawan, kasus ini sudah selesai. Bukti telah ditemukan, dan pelakunya telah tertangkap basah. Suara-suara sinis mulai terdengar dari kerumunan, mendesak Arinta untuk segera mengambil tindakan. Sudah jelas, Bu, apalagi yang ditunggu? Seru seorang karyawan. Ini kejahatan serius. Langsung saja serahkan ke polisi, timpal yang lainnya. Pak Ridwan maju selangkah, memasang topeng keprihatinan terbaiknya. Bu Arinta, demi kebaikan dan keamanan perusahaan, kita tidak boleh ragu. Kita harus bertindak tegas dan cepat. Ini akan menjadi presiden buruk jika kita lunak pada kasus seperti ini. Katanya, suaranya terdengar begitu meyakinkan, seolah ia adalah pahlawan yang paling peduli pada nasib perusahaan. Ia tersenyum tipis dalam hati, kemenangan sudah berada di depan mata. Di tengah tekanan yang luar biasa itu, Arinta hanya diam. Seluruh pasang mata tertuju padanya, menanti satu kalimat perintah yang akan menyegel nasib Iwan. Pikirannya berkecamuk hebat. Logikanya, sisi CEO dalam dirinya, berteriak bahwa semua bukti sudah lengkap. Memecat Iwan dan membawanya ke ranah hukum adalah langkah yang paling aman dan rasional. Itu akan menenangkan karyawan lain dan menunjukkan ketegasannya sebagai pemimpin. Namun di sisi lain hatinya, ada suara lain yang berbisik. Suara intuisinya. Ia menatap Iwan yang berdiri gemetar, air mata sudah mengalir di pipinya, namun tatapannya lurus terkunci pada Arinta, seolah hanya dialah satu-satunya pelampung di tengah lautan tuduhan. Arinta teringat kembali semua detail kecil yang telah ia amati. Ia teringat tatapan tulus penuh penyesalan saat insiden kopi. Ia teringat wajah sabar Iwan saat difitnah dan dikerjai. Dan ia melihat ekspresinya saat ini, itu bukanlah wajah seorang pencuri licik yang tertangkap, melainkan wajah kebingungan dan keputusasaan murni dari seseorang yang dikhianati takdir. Akalnya berkata, hukum dia. Tapi hatinya berbisik, ada yang tidak beres. Ini semua terlalu mudah, terlalu sempurna. Dan pada detik itu, Arinta membuat sebuah keputusan. Keputusan yang menentang semua bukti, menentang tekanan semua orang,
dan mempertaruhkan reputasinya sendiri. Ia mengangkat tangannya, sebuah isyarat yang seketika membungkam seluruh ruangan. Ia menatap tajam ke sekelilingnya, sebelum akhirnya berkata dengan suara yang tenang namun tak terbantahkan. Masalah ini belum selesai. Ia melanjutkan, saya merasa ada yang janggal. Semuanya terasa terlalu kebetulan. Ia melirik sekilas ke arah Pak Ridwan yang senyumnya seketika membeku. Tidak ada yang akan dipecat malam ini. Dan tidak ada yang akan diserahkan ke polisi. Saya sendiri yang akan memimpin investigasi untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Keputusan itu bagaikan petir di siang bolong. Arinta telah memilih jalan yang paling sulit. Ia memilih untuk percaya pada intuisinya, pada karakter seorang office boy yang baru ia kenal, daripada bukti nyata yang ada di depan matanya. Ia baru saja mempertaruhkan segalanya demi sebuah keyakinan. Keputusan Arinta yang menentang arus itu bukanlah tanpa konsekuensi. Ia sadar, kini beban pembuktian sepenuhnya berada di pundaknya. Jika ia gagal menemukan kebenaran, tidak hanya Iwan yang akan hancur, tetapi kredibilitasnya sebagai seorang pemimpin juga akan runtuh. Tanpa membuang sedetik pun waktu, ia mengubah kantornya menjadi sebuah pusat komando. Kepala tim IT dan kepala keamanan ia panggil menghadap. Iwan untuk sementara waktu ia minta untuk menunggu di ruangan terpisah, memberinya segelas air hangat untuk menenangkannya. Saya tidak peduli butuh waktu semalaman, kata Arinta dengan suara tegas, matanya menyala penuh determinasi. Tim keamanan, saya mau kalian sisir rekaman CCTV dari 24 jam terakhir. Setiap sudut, lobi, lift, tangga darurat, dan terutama, area parkir basement. Jangan hanya fokus pada kejadian hari ini, periksa juga hari kemarin. Perintahnya jelas, ia tidak mencari pelaku yang menjebak Iwan, ia mencari dalang dari keseluruhan drama ini. Dan tim IT, lanjutnya, beralih pada sang kepala tim IT. Tarik semua data akses digital. Siapa saja yang mendekati ruangan saya. Lacak aktivitas login di setiap komputer di lantai ini. Saya mau tahu jika ada upaya transfer data yang mencurigakan dalam seminggu terakhir. Periksa semua orang, tanpa terkecuali. Termasuk para manajer. Perburuan pun dimulai. Malam semakin larut, gedung yang tadinya riuh kini menjadi sunyi, hanya menyisakan beberapa orang yang bekerja dalam diam di bawah sorotan lampu monitor. Jam-jam pertama terasa begitu menegangkan dan penuh frustrasi. Rekaman CCTV di koridor utama dan sekitar ruangan Arinta bersih, tidak menunjukkan aktivitas mencurigakan apapun, persis seperti yang telah diperhitungkan oleh Pak Ridwan. Tekanan di dalam ruangan itu semakin terasa. Waktu terus berjalan, dan mereka belum menemukan apa-apa. Namun Arinta tidak menyerah. Ia terus menatap layar monitor dengan tajam, matanya mencari anomali sekecil apapun. Tepat ketika harapan mulai menipis, seorang staf IT muda berseru, "Bu, saya menemukan sesuatu. Ini dari kamera di parkiran basement B2, rekaman kemarin sore. Kualitasnya tidak begitu bagus, tapi..." Arinta segera menghampirinya. Di layar, terlihat sebuah rekaman hitam putih yang sedikit berbintik. Namun gambarnya cukup jelas. Di sudut parkiran yang remang-remang, terlihat sosok Pak Ridwan sedang berbicara dengan seorang pria asing berjas rapi. Beberapa saat kemudian, rekaman itu menunjukkan Ridwan menyerahkan sebuah benda kecil yang mengkilap, sebuah flash drive, kepada pria itu, yang kemudian dengan cepat masuk ke dalam sebuah mobil mewah dan pergi. Itu dia. Itu adalah bukti pertama. Sebuah retakan kecil di dinding kebohongan yang telah dibangun begitu rapi oleh Ridwan. Perbesar plat nomor mobil itu, perintah Arinta, suaranya terdengar dingin dan mantap. Lacak siapa pemiliknya. Sekarang. Perburuan ini akhirnya telah menemukan jejak mangsanya. Jejak pertama yang ditemukan di parkiran itu bagaikan ujung dari seutas benang kusut. Sekali ditarik, seluruh kebusukan pun mulai terurai dengan cepat. Tim Arinta tidak butuh waktu lama untuk melacak identitas pemilik mobil mewah itu. Hasilnya sangat mengejutkan sekaligus membenarkan intuisi Arinta. Mobil itu terdaftar atas nama seorang direktur dari perusahaan kompetitor utama mereka. Pengkhianatan ini ternyata jauh lebih dalam dan lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Ini bukan lagi sekadar menjebak seorang office boy, ini adalah spionase korporat tingkat tinggi. Dengan bukti kuat adanya hubungan antara Ridwan dan pihak luar,
Arinta kini memiliki alasan untuk memerintahkan penyelidikan digital yang lebih mendalam pada semua aset milik Ridwan. Tim IT bekerja keras sepanjang sisa malam, dan menjelang fajar, mereka berhasil menemukan paku terakhir untuk peti mati kebohongan Pak Ridwan. Mereka berhasil memulihkan serangkaian data yang telah ia hapus dari komputernya. Di sana, di antara tumpukan file sampah digital, ditemukan jejak email terenkripsi yang dikirim ke alamat email milik direktur perusahaan saingan itu. Isinya adalah potongan-potongan data krusial dari proposal tender Nusantara Dikdaya. Semua bukti kini lengkap. Flash drive yang asli telah ia jual kepada musuh, dan flash drive palsu ia gunakan untuk menghancurkan Iwan, pion tak berdosa yang kebetulan berada di waktu dan tempat yang salah. Fajar menyingsing di ufuk timur, sinarnya menembus jendela kaca raksasa di ruang rapat utama. Arinta, yang tidak tidur semalaman, memanggil Pak Ridwan untuk sebuah pertemuan empat mata, hanya ditemani oleh kepala keamanan dan kepala tim IT sebagai saksi. Ridwan masuk ke dalam ruangan dengan langkah yang mencoba terlihat percaya diri, namun matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Ia melihat Arinta duduk dengan tenang di ujung meja, wajahnya tampak lelah namun sorot matanya setajam elang. Tanpa basa-basi, Arinta menekan sebuah tombol. Layar besar di dinding ruangan menyala, menampilkan gambar buram dari rekaman CCTV parkiran. "Saya rasa Anda kenal dengan pria ini, Pak Ridwan," kata Arinta dingin. Ridwan terdiam, wajahnya mulai tegang. Arinta menekan tombol lagi, layar kini menampilkan data kepemilikan mobil mewah itu. "Dan saya yakin Anda juga tahu di perusahaan apa, teman, Anda ini bekerja." Napas Ridwan mulai memburu. Puncaknya, Arinta menampilkan bukti terakhir, salinan dari email-email terenkripsi yang telah dipulihkan. "Dan ini," kata Arinta, suaranya terdengar menusuk di dalam ruangan yang sunyi itu, "adalah bukti bagaimana Anda menjual masa depan ratusan karyawan di perusahaan ini demi keuntungan pribadi Anda." Seketika, seluruh kekuatan seolah terkuras dari tubuh Ridwan. Wajahnya yang tadinya tegang kini berubah pucat pasi. Tidak ada lagi celah untuk mengelak, tidak ada lagi ruang untuk berbohong. Di hadapan bukti-bukti yang tak terbantahkan itu, topeng keramahan dan profesionalisme yang ia kenakan selama bertahun-tahun akhirnya retak, sebelum kemudian hancur berkeping-keping. Ia merosot di kursinya, menundukkan kepala dalam-dalam. Keheningan di ruangan itu adalah sebuah pengakuan atas segala kejahatannya. Setelah keheningan yang panjang di ruang rapat itu, Arinta akhirnya mengajukan satu pertanyaan singkat yang menusuk. "Kenapa, Ridwan?" Pertanyaan itu tidak menanyakan soal pengkhianatannya pada perusahaan, karena jawabannya sudah jelas, uang dan keserakahan. Pertanyaan itu lebih dalam, menanyakan alasan mengapa Iwan, seorang office boy yang tak berdosa, harus ikut terseret dan dihancurkan dalam permainannya. Dengan kepala yang masih tertunduk, Ridwan akhirnya mulai berbicara. Suaranya pelan dan serak, bukan lagi suara seorang manajer yang percaya diri, melainkan suara seorang pecundang. Dari pengakuannya, terungkaplah sebuah kebenaran yang menyedihkan. Uang dari perusahaan saingan memang menjadi pemicu, namun akar dari semua tindakannya bukanlah keserakahan, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih beracun, iri hati. Pak Ridwan telah bekerja di Nusantara Dikdaya selama hampir 10 tahun. Ia mendedikasikan hidupnya, mengorbankan waktunya, dan menapaki tangga karir dengan penuh ambisi. Ia menghormati Arinta sebagai pemimpin, namun di saat yang sama, ia sangat mendambakan pengakuan dan perhatian darinya. Sebuah pengakuan personal yang tidak pernah ia dapatkan. Baginya, Arinta selalu menjaga jarak, interaksi mereka murni sebatas profesional. Lalu, datanglah Iwan. Dan terjadilah insiden tumpahan kopi. Dari ruangannya, Ridwan melihat semuanya. Ia melihat bagaimana Arinta, sang singa betina yang dingin, bisa menunjukkan sisi lembut yang tak pernah ia lihat sebelumnya hanya karena sebuah permintaan maaf tulus dari seorang office boy. Momen itu, momen yang bagi orang lain adalah sebuah kebaikan kecil, bagi Ridwan terasa seperti sebuah tamparan keras. Ia merasa tidak dihargai. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun seolah tak ada artinya, dikalahkan oleh ketulusan seorang anak baru dalam sekejap. Iwan, di mata Ridwan, menjadi simbol dari ketidakadilan itu. Setiap kali Arinta membela Iwan, setiap kali ia melihat Iwan bekerja dengan tenang, kebencian di dalam hati Ridwan semakin membusuk.
Ia tidak tahan melihat orang biasa seperti Iwan mendapatkan sesuatu yang begitu ia dambakan. Maka, ia memutuskan untuk menghancurkan simbol itu. Dengan menjebak Iwan, ia ingin membuktikan pada Arinta, dan pada dirinya sendiri, bahwa Arinta telah salah. Bahwa orang rendahan seperti Iwan tidak pantas dipercaya, dan bahwa pada akhirnya, hanya orang-orang licik dan berkuasa seperti dirinyalah yang bisa bertahan. Arinta mendengarkan pengakuan itu dengan ekspresi datar. Ia menyadari, kejahatan terbesar yang dilakukan Ridwan bukanlah menjual rahasia perusahaan, melainkan membiarkan hatinya digerogoti oleh penyakit iri hati hingga akal sehatnya mati. Ternyata, badai besar yang hampir menghancurkan perusahaannya ini tidak lahir dari sebuah strategi bisnis yang hebat, melainkan dari sebuah luka kecil bernama harga diri. Tidak ada sedikitpun keraguan di dalam diri Arinta. Setelah mendengar pengakuan yang menyedihkan itu, ia tahu apa yang harus dilakukan. Keadilan harus ditegakkan, bukan hanya untuk Iwan, tetapi untuk menjaga jiwa dan martabat seluruh perusahaan. Keputusan pun diambil dengan cepat, dingin, dan tanpa kompromi. Pak Ridwan dipecat pada saat itu juga, dengan tuduhan pengkhianatan dan spionase industri. Beberapa karyawan lain yang terbukti aktif ikut menyebarkan fitnah dan sengaja mempersulit Iwan juga mendapatkan sanksi tegas. Arinta mengirimkan pesan yang sangat jelas. Racun sekecil apapun tidak akan dibiarkan tumbuh di dalam Nusantara Dikdaya. Namun, memecat yang bersalah hanyalah separuh dari keadilan. Separuh lainnya adalah memulihkan nama baik dan kehormatan orang yang tidak bersalah. Pagi itu, Arinta mengumpulkan seluruh karyawan di aula utama, di tempat yang sama di mana Iwan beberapa jam lalu berdiri sebagai seorang terdakwa. Kini, Iwan berdiri di sampingnya, bukan lagi sebagai seorang pesakitan, melainkan sebagai saksi dari kemenangan kebenaran. Dengan tatapan mata yang menyapu seluruh wajah di hadapannya, Arinta berbicara dengan suara yang tenang namun menggema. Ia menjelaskan secara garis besar apa yang telah terjadi, sebuah upaya pencurian data oleh pihak kompetitor, yang didalangi oleh orang dari dalam. Ia tidak perlu mengungkap motif iri hati yang memalukan itu, karena fakta kejahatannya sudah lebih dari cukup. Kemudian, ia berhenti sejenak dan menatap lurus ke arah Iwan. Dalam prosesnya, kata Arinta, suaranya melembut namun tetap terdengar jelas. Seorang karyawan kita yang paling junior, Iwan, telah dijadikan korban. Ia difitnah secara keji untuk menutupi kejahatan yang sebenarnya. Arinta kemudian melakukan sesuatu yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Ia sedikit membungkukkan badannya ke arah Iwan. Atas nama perusahaan, dan atas nama pribadi, saya meminta maaf kepadamu, Iwan. Maaf karena kamu harus melewati semua tuduhan yang menyakitkan ini. Terima kasih telah menunjukkan pada kita semua apa arti sesungguhnya dari kesabaran dan integritas di bawah tekanan. Keheningan yang tadinya menyelimuti aula itu pecah oleh suara tepuk tangan. Awalnya hanya 1-2 orang, namun dengan cepat menyebar menjadi gemuruh tepuk tangan dari ratusan karyawan. Mereka bertepuk tangan untuk Iwan, untuk keberanian Arinta, dan untuk kebenaran yang akhirnya terungkap. Iwan yang berdiri di sana hanya bisa menunduk, tak kuasa menahan air mata yang akhirnya jatuh. Namun kali ini, itu bukanlah air mata keputusasaan, melainkan air mata kelegaan yang membasuh bersih semua luka dan tuduhan yang sempat menimpanya. Pedang keadilan telah terhunus. Yang busuk telah disingkirkan, dan yang bersih telah disucikan. Badai telah benar-benar berlalu. Peristiwa besar hari itu tidak hanya menyingkirkan seorang pengkhianat, tetapi juga bekerja seperti sebuah badai pemurni yang membersihkan seluruh atmosfer beracun di dalam Nusantara Dikdaya. Keesokan paginya, ketika matahari kembali bersinar, seolah ada fajar yang benar-benar baru telah terbit di dalam kantor itu. Udara tidak lagi terasa berat oleh ketegangan dan kecurigaan. Gosip dan bisik-bisik sinis lenyap, digantikan oleh senyuman canggung dan tatapan mata yang penuh penyesalan. Dan pusat dari perubahan itu adalah Iwan. Ia bukan lagi sosok office boy yang tak terlihat, yang hanya menjadi sasaran empuk untuk ejekan dan perintah seenaknya. Kini, namanya disebut dengan nada yang berbeda. Ada rasa hormat dalam setiap sapaan. Karyawan yang dulu membuang muka saat berpapasan dengannya, kini menjadi yang pertama menyapa. Pagi, Wan, semangat ya kerjanya. Staf wanita yang dulu menyuruhnya berlari-lari membeli kopi, kini justru menghampirinya di pantry dan menawarinya secangkir teh hangat. Perubahan itu terasa nyata. Suatu siang,
Saat ia sedang makan bekalnya sendirian di sudut pantry seperti biasa, beberapa karyawan dari divisi lain justru menarik kursi dan bergabung dengannya. Mereka tidak lagi membicarakan pekerjaan, melainkan bertanya tentang kampung halamannya, tentang keluarganya, tentang mimpinya. Mereka akhirnya melihat Iwan, bukan sebagai seragamnya, tetapi sebagai seorang manusia dengan cerita dan hatinya sendiri. Mereka yang dulu ikut menuduhnya, satu persatu datang menghampirinya, mengucapkan kata maaf yang tulus. Menghadapi semua perubahan ini, Iwan tetaplah Iwan. Tidak ada kesombongan, tidak ada pula dendam. Setiap sapaan ia balas dengan senyumnya yang lugu. Setiap permintaan maaf ia terima dengan lapang dada. Sudah, tidak apa-apa, Mas, Mbak. Semua sudah berlalu, hanya itu yang selalu ia katakan. Ia tetap mengerjakan tugasnya dengan tekun, menyapu lantai dengan sama telitinya, membersihkan meja dengan sama rajinnya. Popularitas dan rasa hormat yang baru ia dapatkan tidak mengubah sedikitpun esensi dari karakternya. Insiden itu telah menjadi pelajaran yang sangat mahal bagi seluruh penghuni menara kaca tersebut. Mereka belajar bahwa nilai seseorang tidak diukur dari jabatan yang tertera di kartu nama, melainkan dari kekuatan karakter saat diuji. Dan Iwan, dengan kesederhanaan dan kejujurannya, tanpa sadar telah menjadi guru bagi mereka semua. Ia telah menemukan tempatnya, sebuah tempat di mana ia tidak lagi hanya dihargai karena pekerjaannya, tetapi dihormati karena siapa dirinya. Beberapa hari setelah badai itu reda, sore itu, Arinta meminta Iwan untuk menemuinya. Bukan di ruangannya yang formal, melainkan di taman atap gedung, sebuah oasis hijau yang tersembunyi di puncak menara kaca. Di sana, di antara tanaman hias dan hembusan angin senja, mereka berdiri memandang cakrawala kota yang bermandikan cahaya keemasan. Untuk beberapa saat, hanya keheningan yang nyaman yang ada di antara mereka. Arinta adalah yang pertama memecah keheningan itu. Pemandangannya indah, ya, katanya pelan. Iwan hanya mengangguk. Masih sedikit canggung berada sedekat ini dengan sang CEO. Arinta kemudian berbalik menatapnya, sorot matanya yang biasanya tajam kini tampak lebih hangat. Kamu tahu, Iwan, lanjutnya, di dunia bisnis ini, kecerdasan itu bisa dicari, ambisi itu bisa dibeli. Banyak sekali orang pintar dan orang hebat di luar sana. Tapi kejujuran, ketulusan murni seperti yang kamu miliki, itu lebih langka dan lebih berharga dari berlian termahal sekalipun. Jangan pernah biarkan dunia ini merenggut itu darimu. Iwan menatap Arinta,